Pernah nggak sih kamu mikir gimana caranya nipu Tuhan? Jangan salah dulu. Bukan tipu yang jahat-jahat ya, tapi tipu yang bikin Tuhan malah sayang sama kita. Nah loh, bingung kan? Tenang. Cerita ini akan bikin kamu mikir, ketawa, bahkan bisa jadi nangis pelan-pelan sambil bilang, "Ya Allah, aku juga sering begini." Bayangkan, suatu sore di kota Baghdad, matahari belum turun sepenuhnya, tapi suara kambing udah mulai ribut minta pulang. Di sebuah surau kecil, duduk seorang pria berjubah putih dengan sorban yang, ya bisa dibilang, agak miring. Itu dia, Abu Nawas. Tapi tunggu, jangan bayangin dia kayak ustaz serius yang ceramah sambil marah-marah. Abu Nawas ini, ulama cerdas dengan humor yang enggak ketulungan. Kadang kayak badut suci, kadang kayak profesor filsafat, kadang kayak anak kecil yang suka iseng. Nah, Abu Nawas punya banyak murid. Tapi ada satu murid yang kalau di pengajian itu pasti banyak tanya tapi jarang jawab absen. Dia suka banget nanya yang aneh-aneh. Dan setiap dikasih jawaban, bukannya iya guru, malah, "Loh, kok bisa gitu guru? Emang maksudnya gimana guru? Lah, kemarin katanya beda, guru." Kalau bukan karena kesabaran Abu Nawas, mungkin murid ini udah jadi debu suci sejak lama. Suatu hari, datanglah 3 orang tamu. Entah kenapa mereka semua nanya hal yang sama. Orang pertama nanya, "Abu Nawas, manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa kecil?" Abu Nawas jawab, "Dosa kecil." "Kenapa?" tanya orang pertama. "Karena lebih gampang diampuni," jawab Abu Nawas. Orang itu angguk-angguk, bahagia. Mungkin dia cuma nyolong sandal waktu kecil, jadi lega banget. Orang kedua nanya hal yang sama persis. "Abu Nawas, manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa kecil?" Abu Nawas kali ini jawab beda. Yang lebih utama itu nggak ngelakuin dua-duanya. Orang itu kaget. Kenapa? Abu Nawas pun menjawab, "Ya karena kalau nggak dosa, nggak usah minta ampun." Orang kedua mikir, wah iya juga ya. Langsung pulang, mungkin niat jadi orang suci dari hari itu. Orang ketiga datang, nanya juga pertanyaan yang sama. "Abu Nawas, manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa kecil?" Kali ini jawabannya lebih menggetarkan jiwa. Dosa besar. Loh, kenapa bisa gitu? Orang itu terkejut. Abu Nawas pun menjawab, "Karena ampunan Allah itu sebanding sama besarnya dosa hambanya." Orang ketiga senyum. Mungkin dia pernah nyolong unta tetangga, atau bahkan nyolong hati istri orang. Hahaha. Setelah tamu-tamu itu pulang dengan hati berbunga-bunga, padahal tiga-tiganya dapat jawaban beda, si murid tukang tanya tadi langsung datang. Mukanya kayak kucing yang habis jatuh dari atap rumah. "Guru, ini gimana sih? 3 orang, 1 pertanyaan, 3 jawaban beda. Emang Tuhan berubah-ubah, apa gimana?" Abu Nawas nyengir. "Nak, manusia itu ada 3 tingkatan." Dia pun mulai menjelaskan. Yang pertama, tingkatan mata. Anak kecil yang lihat bintang bilang, "Wah, bintangnya kecil." Padahal, itu bintang ukurannya bisa lebih gede dari bumi. Yang kedua, tingkatan otak. Orang pintar yang tahu bahwa bintang itu besar karena dia berilmu. Dan yang ketiga adalah tingkatan hati. Dia tahu bintang itu besar, tapi dia tetap bilang, itu kecil dibanding kemahabesaran Allah. Tenang, sunyi. Momen ini biasanya bikin murid-murid mulai mikir dalam. Si murid manggut-manggut, tapi dasar dia itu belum puas. Dia nanya lagi, "Guru, emang bisa ya manusia menipu Tuhan?" Dan jawaban Abu Nawas, "Bisa." Si murid langsung kayak kena jebakan Batman. "Loh, kok bisa sih guru? Bukannya Tuhan Maha Tahu?" Abu Nawas senyum. "Bisa." Dengan merayunya. "Dengan apa?" tanya murid lagi. "Dengan doa dan pujian," jawab Abu Nawas. "Ajarkanlah doa itu padaku, wahai guru," pinta murid Abu Nawas.
Akhirnya Abu Nawas mengajarkan doa yang sangat indah, yang kemudian dikenal sebagai doa Abu Nawas. Doa itu adalah, Ilahi lastu lil firdausi ahla, wala aqwa ala naril jahimi, fahabli taubatan waghfir dzunubi, fa innaka ghafiruz zanbil adhimi. Sedangkan arti doa itu adalah, Wahai Tuhanku, aku ini tidak pantas menjadi penghuni surga, tetapi aku tidak akan kuat terhadap panasnya api neraka. Oleh sebab itu, terimalah tobatku serta ampunilah dosa-dosaku, karena sesungguhnya Engkaulah Zat yang mengampuni dosa-dosa besar. Suasana jadi sunyi, pelan para murid di ujung haru. Dan dari sanalah kita belajar. Kadang, bukan tentang siapa yang paling suci, bukan siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling jujur dalam mengakui lemahnya diri. Ternyata, merayu Tuhan itu bukan soal kata-kata indah, tapi tentang hati yang luluh yang datang dalam sepi dan berkata, Ya Allah, aku tahu aku salah, tapi aku nggak tahu kemana lagi harus pulang, selain kepadamu. Kalau kamu tadi senyum ketawa atau bahkan terdiam waktu dengar doa Abu Nawas, coba tulis di kolom komentar, aku pun ingin merayu Tuhan dengan jujur. Atau kalau kamu punya pengalaman lucu atau haru soal doa yang pernah kamu panjatkan, ceritain di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena cerita-cerita penuh makna kayak gini akan terus hadir di channel ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan ingat, kadang tawa dan air mata itu satu paket menuju pencerahan.